Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, acara puncak peringatan HUT ke-102 Nahdlatul Ulama di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto melempar sinyal reshuffle kabinet. Prabowo menyebut siapa yang ndablek akan ditindak. Di depan pengurus PBNU, Presiden Prabowo menyatakan tekadnya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Namun ia mendapati ada perlawanan, tapi tak menjelaskan perlawanan dari mana. Dalam 100 hari pemerintahannya, Prabowo mengaku telah berkali-kali memperingatkan aparat dan para pembantunya untuk bersih-bersih diri dan bekerja demi rakyat. Prabowo bilang kalau ada yang bandel dan dablek akan dia tindak. Kami tahu ada perlawanan-perlawanan. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Selain melempar sinyal akan menindak para pembantu dan aparat yang bandel selama 100 hari pemerintahannya, Presiden Prabowo juga bilang akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat. Kedua pernyataan Prabowo di momen HUT ke-102 NU ini memperkuat sinyal akan ada perombakan kabinet dalam waktu dekat. Ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan, ya. Mau lebih jelas lagi? Nah. Ya. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menanggapi sinyal perombakan kabinet yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto di acara HUT ke-102 Nahdlatul Ulama di Jakarta. Menurut Dasko, dengan masa pemerintahan yang sudah melewati 100 hari, tentu Prabowo tahu mana menteri yang bisa mengimbangi ataupun yang tidak bisa mengimbangi kerja Presiden. Soal reshuffle, Dasko bilang itu jadi peringatan untuk para menteri. Tentunya dalam evaluasi 100 hari, Presiden tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, oleh karena itu, Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada Presiden. Ya, saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri, untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait turut merespon sinyal perombakan kabinet yang dilempar Presiden Prabowo. Kata Marwarar, sebagai pembantu Presiden, ia siap dengan segala kemungkinan termasuk jika di reshuffle. Menurutnya, ia sudah bekerja keras sesuai visi Presiden Prabowo Subianto. Kita kan sebagai pembantunya harus siap loh. Kita harus siap dan kita pembantu Presiden ya, menjalankan tugas Presiden. Saya pikir begitu, dan kita bekerja seperti kata Presiden Prabowo, bekerja keras, tidak boleh korupsi ya. Dan bisa bekerja sama, karena nggak mungkin kita bekerja sendirian gitu.
Presiden Prabowo Subianto mengirim sinyal akan ada perombakan kabinet. Di acara HUT ke-102 NU, Prabowo menyebut akan menindak pembantunya yang bandel dan dablek dan akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat. Bagaimana membaca sinyal reshuffle kabinet Prabowo dan kepada menteri mana saja yang dituju? Sudah ada Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dan juga Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat petang, Mas Adi, Pak Nurdin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, ini Pak Prabowo bisa dikatakan pernyataannya cukup tegas, peringatan berkali-kali. Dablek, tidak patuh, bersihkan dirimu atau dibersihkan. Ini sinyal reshuffle, sudah ada isu ini di kalangan Partai Golkar? Saya luruskan dulu, saya bukan Wakil Ketua Umum Partai Golkar ya, saya Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI. Oke. Dan senior Partai Golkar ya, supaya jangan salah. Jadi gini, saya menyimak dengan saksama pernyataan Bapak Presiden. Itu menurut saya pernyataan seorang pemimpin yang memberi motivasi kepada para pembantunya, kepada para menterinya untuk bekerja lebih keras. Nah kalau kita melihat 100 hari kerja pemerintahan sekarang, justru luar biasa ya. Itu suatu prestasi yang istimewa karena menurut survei, lembaga survei itu 80%, 80,9% itu kinerja pemerintahan sangat baik. Ini sangat istimewa dibanding dengan pemerintah ini sejak reformasi, inilah prestasi yang paling tertinggi. Bandingkan dengan Pak Jokowi tahun 2015 awal pemerintahan Pak Jokowi, itu lembaga survei hanya kinerja 100 hari itu 65%. Nah, 80% kinerja pemerintah sekarang itu berarti kinerja para menterinya ditentu dengan arahan dan petunjuk serta komando Bapak Presiden. Nah, yang paling penting di sini bahwa apa yang menjadi pernyataan Bapak Presiden itu adalah dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan itu sesuai dengan visinya cita untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pernyataan tersebut menurut saya adalah pernyataan yang normal saja sebagai seorang presiden, seorang pemimpin untuk mensugesti, memberi motivasi kepada menterinya, wahai pembantuku, wahai para menteri, rakyat sekarang ini butuh kesejahteraan, butuh pelayanan, bekerja dengan baik. Jangan neko-neko, jangan membandel. Kan kata kalau ada yang membandel, kalau ada yang neko-neko, kalau. Nah, sekarang saya melihat menteri kan kinerjanya berdasarkan survei, kinerjanya kan semua sangat bagus itu. 80,9 itu kan kinerja seluruh menteri, kinerja seluruh pemerintah, kinerja Bapak Prabowo gitu. Jadi ini warning kepada para pembantunya, jangan neko-neko, jangan bandel, bekerja sesuai dengan aturan, layani kepentingan rakyat. Dan menurut saya menteri sekarang kinerjanya sesuai dengan survei maupun dengan pengamatan kita, ya khususnya menteri-menteri dari Partai Golkar. Saya mengamati betul. Tapi gini, Pak Nurdin, saat ini kan banyak yang jadi sorotan. Dalam beberapa pekan terakhir aja ada isu pagar laut, ada juga isu gas LPG 3 kg yang dinilai menyusahkan rakyat. Ini isu pagar laut itu kapan terjadiannya? Justru sekarang ini diselesaikan oleh pemerintah sekarang. Pagar laut itu kapan? Bukan 100 hari ini, sebelum 100 hari pagar laut sudah ada. Justru pemerintah sekarang inilah yang menyelesaikan itu. Nah dan itu kebetulan diangkat oleh Menteri ATR ya. Dan itu dari Golkar. Itu justru sekarang luar biasa bisa membongkar sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Nah sekarang mengenai yang baru 2 hari LPG. Ini bukan sesuatu yang diharapkan dan tidak menciptakan kelangkaan. Ini memang medsos luar biasa ini. Ini sebuah kebijakan bagaimana negara bisa mengontrol sampai kepada tingkat konsumen. Ini justru bagus. Jadi kebijakan ini adalah dalam rangka menata tata niaga ini supaya harga di konsumen itu bisa diterima dengan subsidi. Saya ke Mas Adi. Mas Adi kalau dari dengar dulu sebentar. Berapa subsidi negara? 87 triliun untuk LPG. Sekarang berapa harga di tingkat konsumen? Harusnya konsumen menerima hanya 15.000, 20.000, bisa 25.000, 30.000. Kenapa? Karena negara dalam hal ini Pertamina hanya bisa mengontrol sampai pangkalan. Nah sekarang kita mau meningkatkan daripada mengangkat daripada derajat. Itu isu lain dari tema kita hari ini. Tapi saya akan ke Mas Adi. Bukan isu lain. Ini dalam rangka untuk menata daripada bagaimana LPG ini bisa diterima oleh konsumen dengan harga subsidi dan bagaimana tidak ada penyimpangan di situ dan bisa dikontrol negara sampai ke tingkat konsumen. Itu tujuannya. Kalau dari Mas Adi, siapa sebenarnya yang dimaksud Pak Prabowo ini? Tapi dijawabnya usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang.
Masih di Kompas Petang, kita masih membahas terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo yang mengirim sinyal akan ada perombakan kabinet. Mas Adi, kalau dilihat dari pernyataan Pak Prabowo ini bisa dikatakan cukup tegas, cukup menusuk seperti itu ya. Kalau dari Mas Adi sendiri menilainya, apakah ada menteri-menteri yang memang sedang disoroti oleh Pak Prabowo? Ya, saya kira memang kalau kita membaca statement dari Prabowo Subianto, tentu tidak lahir dalam ruang hampa, tapi lahir dalam satu situasi di mana memang belakangan ini begitu banyak misalnya kinerja para pembantunya itu yang dinilai menimbulkan kekisruhan dan polemik yang tidak berkesudahan. Jarang-jarang loh Prabowo Subianto itu memberikan statement yang bagi saya itu semacam ultimatum politik kepada para pembantunya, kalau mereka tidak bekerja untuk rakyat akan disingkirkan. Saya menduga kekisruhan belakangan ini ya apa yang sudah disebutkan tadi, misalnya bagaimana soal LPG yang 3 kilogram yang misalnya sosialisasinya tidak baik yang kemudian membuat eceran itu tidak bisa menjual. Kemudian sebelumnya juga adalah soal pagar laut dan sebelumnya juga misalnya ada statement dari Badan Gizi Nasional yang kemudian mungkin akan menyertakan seperti serangga, kemudian ulat sebagai salah satu menu yang kemudian akan dijadikan dalam program makan bergizi gratis. Termasuk misalnya sejumlah utusan-utusan khusus yang mendapatkan pengawalan yang kemudian juga menimbulkan kontroversi dan seterusnya. Artinya ini semacam warning yang cukup tegas sebenarnya bagi para pembantu dan sekitar presiden. Kalau ke depan ada kegaduhan, kalau ke depan kebijakan-kebijakan itu tidak menyentuh persoalan yang dibutuhkan oleh rakyat, bukan tidak mungkin akan terjadi reshuffle dan pergantian. Apalagi misalnya kita membaca statementnya Pak Sufmi Dasko yang notabene-nya adalah Ketua Harian Partai Gerindra, memang menyebutkan ada menteri yang tidak seirama dengan Prabowo, dan itu terang benderang dan dikutip juga oleh Kompas.com per hari ini. Ini kan mengindikasikan betapa memang menteri-menteri mungkin manuvernya terlampau ekstrim sehingga merugikan presiden. Apalagi misalnya terkait dengan tabung gas 3 kilogram beberapa waktu yang lalu, kan Pak Sufmi Dasko mengatakan itu bukan program presiden. Inilah yang saya kira menjadi satu sinyalmen, bukan tidak mungkin pernyataan Prabowo itu adalah semacam intimidasi politik sebenarnya bagi menteri. Jangan berbuat sesuatu yang justru merugikan presiden, merugikan pemerintah, dan tidak untuk perjuangan rakyat di masa-masa yang akan datang. Jadi jelas bagi Berarti kalau menurut Anda akan ada reshuffle dalam waktu dekat? Kalau dalam hitungan cepat ataupun hitungan lambat saya tidak terlampau tahu pasti, tapi Prabowo itu kan sebenarnya memberikan satu diksi yang tegas. 100 hari kerja itu sudah cukup memberikan peringatan, 100 hari itu sudah cukup berbaik-baik. Artinya apa ke depan kalau memang ada menteri-menteri itu yang tidak perform, menteri-menteri itu yang kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi, apalagi merugikan rakyat, bukan tidak mungkin dalam hitungan hari ke depan juga akan terjadi perombakan ya. Apalagi satu persatu menterinya Prabowo juga sudah mulai bicara, mereka siap sebagai salah satu konsekuensi kalaupun toh harus dievaluasi. Tapi bagi saya secara prinsip ini adalah semacam guidance bagi para menteri, hal-hal yang dianggap negatif, hal-hal yang dianggap kontroversial dan tidak berpihak kepada rakyat di masa-masa lampau, terutama di 100 hari kinerja pemerintah, itu jangan diulangi. Pak Nurdin, kalau disebut tadi oleh Mas Adi, ada menteri-menteri yang dinilai tidak seirama. Ada juga pernyataan Pak Prabowo yang disebut ini merupakan bagian dari intimidasi politik. Bagaimana Anda membaca dan melihat ini? Saya tidak tahu ya, yang mana dimaksud dengan tidak seirama. Saya yakin tidak ada menteri yang berseberangan dengan Bapak Presiden. Tapi Pak Dasko yang ngomong. Pembantu itu kalau, pakai bahasa kalau. Nah, ini dan kalau tidak ada gimana? Nah, kan enggak. Maaf saya potong. Pak Dasko kan membicarakan bahwa program soal gas 3 kg itu tidak sesuai dengan program Pak Prabowo gitu. Programnya Prabowo apa? Pak Prabowo itu adalah bagaimana pelayanan kepada rakyat. Bagaimana kesejahteraan bisa tercipta. Bagaimana tidak ada korupsi. Apa yang dilakukan oleh Menteri SDM adalah menata tata niaga LPG. Agar supaya subsidi itu betul-betul sampai kepada yang berkepentingan. Kepada siapa? Rakyat. Sekarang rakyat harusnya menerima
harga LPG 15.000, harga bisa 20.000, 30.000, dan ini tidak bisa dikontrol negara melalui Pertamina karena sistemnya itu hanya sampai kepada pangkalan. Tidak ada maksud daripada kebijakan itu untuk merugikan rakyat. Justru bagaimana rakyat bisa menerima subsidi itu intinya. Nah sekarang di mana perseberangannya dengan Pak Prabowo? Nggak ada. Justru dijabarkan agar supaya Pak Prabowo mengenai kesejahteraan rakyat, pelayanan kepada masyarakat, tidak ada korupsi, artinya subsidi sampai kepada rakyat, sampai kepada konsumen. Nah sekarang ada tata niaga di sini, di mana tidak terkontrol negara. Bagaimana negara bisa mengontrol supaya subsidi bisa nyampe? Maka itu kemudian agen ini kan, apa kita tidak tahu kalau ada permainan daripada di pangkalan, permainan daripada kepada subagen. Kita nggak tahu itu. Dan itu tidak mungkin tidak terjadi. Oleh karena itu maka ini ditata agar supaya mekanisme penyaluran gas itu, LPG ini sampai betul-betul kepada rakyat, kemudian tidak kalah pentingnya subsidi diterima rakyat. Subsidi bukan diterima oleh orang yang tidak punya hak untuk menerima subsidi. Dan ini program Pak Prabowo, yaitu jangan ada korupsi, layani rakyat dengan baik, ikuti apa yang menjadi kebutuhannya, dan itu yang dilakukan. Oke, tapi gini Pak Nurdin, kalau Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa ini buktinya sekarang ada kelangkaan nggak hari ini? Ya, itu kan Pak Nurdin gini. Berapa jam saja karena di mana? Kalau Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa ini sudah lewat dari 100 hari kerja, peringatan sudah berkali-kali. Apakah yang akan dilakukan oleh Partai Golkar jika memang reshuffle akan dilakukan? Pak Nurdin? Saya belum melihat itu. Dan menurut saya Pak Prabowo, beliau ada seorang Pancasila sejati. Tidak mungkin segegabah itu dalam hanya baru kurun waktu 4 bulan reshuffle. Kecuali ada kesalahan yang fatal, ya, yang menimbulkan gejolak kekeseluruhan di mana-mana, ya, tidak bisa melayani kepentingan rakyat, kemudian ada korupsi di mana-mana dan sebagainya, itu baru bisa. Menurut saya apa yang disampaikan Prabowo ini adalah motivasi, sugesti kepada para menteri untuk bekerja fokus sesuai dengan asta-cita. Inti asta-cita adalah kesejahteraan rakyat, dan itu yang dilakukan oleh menteri-menteri dari Partai Golongan Karya. Gimana Mas Adi, kalau Pak Nurdin menyebut bahwa tidak yakin terhadap reshuffle, menurut Anda? Ya, saya kira siapapun presidennya di negara ini, reshuffle itu adalah sesuatu keniscayaan. Cuman yang menjadi tanda tanya apakah reshuffle itu dalam waktu dekat, dalam waktu sedang, atau akan berlangsung dalam waktu yang lama. Jadi bagi saya pernyataan Prabowo itu adalah semacam intimidasi pada para menteri-menterinya, wakil menteri, termasuk juga kepala badan. Kalau mereka itu kerjaannya adalah nyusahin rakyat, selalu menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, ya bukan tidak mungkin apapun dia akan diganti. Dan saya kira dalam konteks itu rakyat akan mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Prabowo. Karena saya kira secara prinsip rakyat adalah yang utama, sementara yang lain-lain itu memang harus dikesampingkan. Itu yang saya kira jadi guidance sebenarnya. Kalau memang selama ini ada menteri dan para pembantu Prabowo, di mana kebijakan-kebijakannya itu misalnya tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, tidak dikonsultasikan, kemudian tidak sampaikan secara transparan, ya bukan tidak mungkin ultimatum itu bukan hanya sebatas ultimatum, tapi akan menjadi kenyataan. Dan ini saya kira berlaku kepada semua menteri dan kepada semua pembantu Prabowo di Kabinet Merah Putih. Kecuali. Nah, tapi kalau dari Mas Adi sendiri membacanya seperti apa bahasa komunikasi politiknya? Kenapa Pak Prabowo melemparkan intro ini? Tidak langsung melakukan reshuffle? Ya sebenarnya Prabowo itu satu hal, ini sudah melampaui 100 hari kinerja, maka tak ada cerita ke depan itu para pembantunya ini tidak mewujudkan semua mimpi-mimpi dan keinginan Prabowo yang dimana programnya itu menyentuh langsung rakyat. Program-program yang disebut dengan populis. Kan kita tahu bahwa misalnya program makan bergizi gratis, kemudian soal pemeriksaan kesehatan bergratis, sebentar lagi juga akan dibangun 3 juta rumah. Hal-hal yang populis semacam ini tentu adalah sebagai upaya pembuktian bahwa Prabowo adalah pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Nah, pada saat yang bersamaan kalau menterinya tidak seirama, kemudian menimbulkan kontroversi dan kegaduhan dalam membuat kebijakan, itu yang kemudian akan dievaluasi. Kan ini yang saya sebut sebagai ultimatum. Ultimatum itu semacam intimidasi bisa dilakukan
satu reshuffle, tapi juga bisa dipending reshuffle-nya kalau ada perbaikan-perbaikan dan penyesuaian yang diinginkan oleh Prabowo. Oke. Jangan-jangan menteri yang mungkin kena semprit ini di kemudian hari kinerjanya melesat, kinerjanya bagus, sehingga Prabowo juga akan membuat respect. Jadi inilah yang saya sebutkan bahwa ke depan setelah 100 hari kinerjanya, tak ada lagi cerita tuh menteri dan pembantunya kemudian melakukan kegiatan-kegiatan dan manuver politik yang justru membuat wajah pemerintahan itu dipermalukan di depan. Baik, terima kasih Mas Adi Prayitno dan juga Pak Nurdin Halid sudah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya kuasa hukum Sekjen PD Perjuangan membawa 41 bukti menguatkan permohonan pembatalan penetapan status tersangka Hasto Kristianto oleh KPK.